Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 2 struktur data. Ini adalah hasil setelah dimasukkan kode pada NetBeans, di mana untuk mencari fungsi merge sort descending yang merupakan suatu prosedur rekursif yang bertugas membagi array menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengurutkan setiap bagian tersebut dan akhirnya menggabungkannya kembali secara terstruktur. Prinsip yang digunakan adalah divide and conquer, yaitu memecah masalah besar menjadi unit yang lebih kecil hingga mencapai kondisi yang paling sederhana. Dengan kodenya pada baris ke-11, di mana kode ini berfungsi sebagai base case, yaitu syarat untuk memastikan bahwa proses pemecahan array dilakukan ketika ada lebih dari satu elemen. Kemudian dilanjutkan pada baris ke-12 yang berfungsi untuk menemukan indeks tengah dari array. Nilai min ini menjadi pemisah antara kiri dan bagian kanan. Penentu titik tengah dilakukan secara matematis agar pemecahan array tetap seimbang. Pada baris ke-14, di mana baris kode ini memanggil dirinya sendiri untuk bekerja pada sub-array bagian kiri. Pemanggilan rekursif ini memastikan bahwa bagian kiri terus dikecilkan hingga menjadi elemen tunggal. Pada baris ke-15, kode ini adalah pemanggil rekursif kedua untuk mengelola sub-array bagian kanan dengan membagi array menjadi dua bagian. Algoritma ini juga dapat menangani pengurutan secara paralel dalam struktur logika meskipun berjalan secara berurutan di komputer. Di baris ke-17, baris ini adalah inti dari seluruh algoritma. Kemudian, pada baris ke-21, di mana baris ini mengidentifikasi fungsi merge descending yang berfungsi untuk menggabungkan dua sub-array berurut menjadi satu susunan descending, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Parameter left, mid, and right menentukan batas penggabungan. Pada baris ke-22 dan 23, ini yang menghitung ukuran dua sub-array yang akan digabungkan, di mana N1 mewakili panjang bagian kiri dan N2 mewakili panjang pada bagian kanan. Di baris ke-25 dan baris ke-26, dua sisi dibuat dua array sementara, yaitu L dan R, yang bertujuan menyimpan isi sub-array kiri dan kanan, di mana penggunaan array sementara meningkatkan stabilitas proses merge dan menghindari konflik ketika data saling menimpa. Di baris ke-34 sampai dengan baris ke-40. Pada baris ini, bagian ini adalah inti dari mekanisme pengurutan descending. Sampai baris ke-40, dua nilai antara L dan R dibandingkan dan nilai yang lebih besar ditempatkan terlebih dahulu pada array utama. Kemudian lanjut pada baris ke-42, di mana pada baris ini jika elemen array sementara di bagian kiri masih tersisa setelah perbandingan selesai, sisa elemen tersebut langsung dipindahkan pada array utama. Hal ini untuk menjamin tidak ada elemen yang tertinggal. Di baris ke-43 ini sama seperti bagian sebelumnya, tetapi berlaku untuk array sementara bagian kanan. Semua elemen sisa akan disalin ke array utama dan memastikan seluruh data tergabung secara lengkap. Di baris ke-49 dan baris ke-50, inisialisasi nilai maksimum dengan elemen pertama array, yaitu untuk memeriksa seluruh elemen array dengan tujuan untuk menentukan batas atas indeks array counting, karena counting sort membutuhkan ukuran array berdasarkan nilai terbesar. Di baris ke-52 dan 53, recount memiliki ukuran maksimal +1, di mana setiap indeks mewakili nilai elemen. Contoh, jika ada angka 49, maka count 49 akan naik. Ini adalah inti counting sort yang menggunakan indeks sebagai representasi nilai. Output
Output merupakan array untuk menyimpan hasil akhir data setelah diurutkan dengan tujuan menyiapkan struktur penyimpanan untuk menghitung frekuensi dan membentuk array hasil urut. Di baris ke-55, pada baris ini loop memiliki fungsi untuk memeriksa setiap angka dalam array asli. Setiap angka muncul, elemen count ditambah 1 yang berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai sebagai dasar untuk proses pengurutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi merge descending menjalankan proses penggabungan pemecahan array menjadi dua subarray sementara menggabungkan elemen dengan membandingkan nilai terbesar terlebih dahulu. Dilanjutkan di baris ke-70 sampai ke baris 89 yang merupakan perintah yang untuk mengurutkan array, di mana frekuensi setiap nilai lalu akan menyusunnya kembali secara menurun sebelum dicetak. Sementara fungsi print array sendiri memanfaatkan perulangan for each untuk menampilkan seluruh elemen. Array disertai dengan spasi dan menutupnya dengan baris baru, sehingga seluruh bagian program bekerja secara runtut, mulai dari menampilkan data awal, mengurutkan menggunakan dua metode berbeda, hingga memperlihatkan hasilnya kepada pengguna. Jadi, algoritma counting sort pada kode tersebut bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen. Alih-alih membandingkan elemen seperti pada merge sort atau quick sort, sehingga prosesnya menjadi sangat efisien, terutama ketika data berada dalam rentang nilai yang relatif kecil. Dan dalam implementasi ini, pengurutan descending dicapai dengan membaca array frekuensi mulai dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kemudian menyusunnya kembali ke dalam array output yang berfungsi sebagai penampung sementara untuk menjaga kestabilan proses pengurutan sebelum akhirnya seluruh hasil disalin kembali ke array asli. Setelah di-run, hasilnya akan seperti ini. Yaitu, kita akan masuk pada NetBeans-nya. Kemudian di-run, di mana data awalnya 49, 10, 35, 30, 55, 22, 12, dan 19. Setelah dijalankan run, hasil dari merge sort-nya descending dengan hasil counting sort-nya descending juga akan dihitung dari angka 55, 49, 35, 30, 22, 19, 12, 10 yang berarti